Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka kita sebagai seorang muslim yang melakukan ibadah puasa, seyogyanya dengan masuknya 10 hari terakhir ini kita harus tambah semangat, tambah meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau tambah semangat untuk beribadah. Dikatakan di dalam hadis itu bahwasanya idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Ini adalah kinayah yang menunjukkan bahwasanya beliau tambah lebih bersemangat lagi dalam beribadah. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah. Wa aiqadha ahlahu, yaitu beliau membangunkan, mengajak keluarga-keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah. Maka ketika kita sebagai seorang muslim yang berpuasa, yang melakukan ibadah puasa, di saat memasuki 10 hari terakhir, seyogyanya kita itu tambah semangat dalam beribadah, tambah semangat dalam meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari panasnya api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang diriwayatkan di Sahih Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman Al-Farisi, bahwasanya barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu kebaikan selain daripada yang hal-hal yang diwajibkan, satu kebaikan, maka dia seakan-akan sama seperti melakukan satu kewajiban di selain bulan suci Ramadan. Dan juga barang siapa yang melakukan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, maka dia itu seakan-akan melakukan 70 kewajiban pada selain bulan Ramadan. Jadi ya teman-teman, di saat bulan suci Ramadan ini kita itu harus tambah semangat, lebih-lebih ketika 10 hari terakhir ini. Karena pada 10 hari terakhir ini, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya para ulama menyebutkan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir
bulan suci Ramadan. Jadi kita harus meningkatkan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini. Agar jangan sampai di saat malam Lailatul Qadar itu tiba, kita itu lagi sedang tidur, lagi sedang melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Paling tidak kita itu sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya, kemudian diikuti oleh sholat tarawih dan witir dengan berjamaah. Kemudian nantinya sholat subuh berjamaah. Itu ya, paling sedikit itulah yang kita kerjakan. Ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau kita kerjakan itu setiap malam ya teman-teman. Bayangkan saja seperti yang telah kita sampaikan, bahwasanya barang siapa yang mengerjakan itu kebaikan ya dalam bulan Ramadan, dia itu seakan-akan melakukan satu kewajiban di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban dalam bulan Ramadan, dia itu seakan-akan mengerjakan 70 kebaikan pada selain bulan Ramadan. Jadi paling tidak itu kita bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian diikuti dengan sholat tarawih dan witir dengan berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan telah menghidupkan setengah malam dengan beribadah. Simple ya teman-teman, hanya sholat isya dengan berjamaah, itu dia itu sudah seakan-akan mengerjakan menghidupkan setengah malam dengan beribadah. Kemudian barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia itu seakan-akan sudah menghidupkan satu malam full dengan ibadah. Bayangkan ya teman-teman, kita itu hanya mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, kita itu dihitung seakan-akan menghidupkan satu malam full dengan ibadah. Jadi bagaimana di saat bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka, serta bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memanfaatkan ya teman-teman kesempatan ini, karena kesempatan dalam bulan suci Ramadan itu sulit untuk kita, bahkan nggak bisa untuk kita dapatkan di selain bulan Ramadan ya. Pahala-pahala di saat bulan Ramadan itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, setidaknya kita itu bisa mengerjakan sholat isya, kemudian diikuti dengan sholat tarawih dan witir dengan berjamaah, kemudian juga sholat subuh dengan berjamaah. Itu ya yang bisa kita kerjakan di malam-malam bulan suci Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan diampuni serta dibebaskan dari panasnya api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Dan tentu kita berharap semoga dengan keluarnya kita nanti dengan bulan suci Ramadan, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tujuan dari kita berpuasa, yaitu agar bertakwa, la'allakum tattaqun. Sekian dari Al-Fakir. Semoga antum semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.